Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian pada malam hari ini. Ini sudah menjelang subuh, beberapa saat lagi barangkali nanti akan terdengar suara azan. Ya, yang ingin kita bicarakan dalam kesempatan ini adalah mengenai kekeliruan besar yang kita alami ketika menata usia kita. Menurut Islam, waktu yang paling ideal itu kita sebetulnya harus telah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dan selesai dengan masalah pribadi kita itu pada usia 40 tahun. 40 tahun itu kita tidak disibukkan lagi dengan urusan duniawi dan mencari nafkah dan segala sesuatunya, dan kita sehingga dari usia 40 tahun itu kita khusus untuk keagamaan saja, kita habiskan waktu untuk keagamaan. Jadi bisnis itu sebetulnya sudah selesai di usia 40 tahun, dan usia 40 tahun bisnis sudah bisa jalan sendiri dan bisa kita komando dari jauh saja, tidak harus turun tangan, segala sesuatunya harus berjalan. Dengan demikian maka hidup kita sebagian adalah untuk kepentingan keagamaan. Tetapi kita mengalami kekeliruan yang sangat dahsyat, baik sistem pendidikan kita keliru dan sistem pendidikan kita tidak membuat kita untuk menyelesaikan masalah kita sebelum usia 40 tahun. Karena banyak juga di antara kita ini usia 40 tahun itu justru belum mempersiapkan segala sesuatunya, dan jika usia 40 tahun kita masih belum selesai dengan masalah pribadi kita, maka berarti kita tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berarti, baik bagi lingkungan kita, bagi bangsa kita, bagi agama, bagi dunia. Tidak mungkin kita bisa lakukan itu semua, karena kita akan disibukkan oleh masalah-masalah pribadi saja. Terus saya termasuk orang yang mengalami kekeliruan dalam menata kehidupan ini. Saya pensiun usia 56, usia 57, 58 saya menjadi konsultan kegiatan di kantor di mana saya bekerja sebelumnya. Jadi 2 tahun saya sebagai konsultan, dan saya mintakan SK saya selaku konsultan di situ, dan dengan bermodalkan SK konsultan dan apa-apa yang telah saya lakukan selama saya menjadi konsultan itu saya lampirkan, dan ternyata saya diterima untuk bekerja sebagai tenaga konsultan. Saya coba-coba untuk dijual, dan ternyata laku. Saya terlibat dalam konsultan yang lebih besar lagi, tetapi saya harus meninggalkan rumah karena saya harus bekerja di provinsi yang lain. Dan itu saya lakukan selama 3 tahun. Jadi selama 2 tahun plus 3 tahun
berarti saya kehilangan waktu 5 tahun untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Lalu menurut teorinya, 40 tahun itu sudah kita tinggalkan pekerjaan, tetapi saya dalam usia 56 tahun harus bekerja kembali. Selama 5 tahun berarti saya sudah 60 tahun lebih sudah bekerja, selama 60 tahun lebih masih bekerja sebagaimana pekerjaan seorang karyawan, walaupun saya disebut dengan kehormatan yaitu sebagai konsultan. Jadi itu yang saya alami, dan itu adalah merupakan perjalanan hidup yang tragis. Ada seorang yang saya sangat senang mendengarnya. Jadi ada yang bilang, kuasailah dunia selama umur kita masih 30-an. Artinya yang bersangkutan memang telah melaksanakan ini. Pada usia 30-an dia sudah melakukan bisnis pekerjaan di beberapa negara. Kehadirannya dibutuhkan di negara itu untuk melakukan sesuatu di mana yang boleh melakukan itu hanya dia sendiri, karena tempat terangnya adalah demikian. Dia melakukan sesuatu yang produknya sangat ditunggu oleh orang lain, dan itu dilakukannya secara rutin dan bertahap serta berkeliling untuk beberapa dunia. Pada akhirnya dia menjadi kaya raya, banyak uang dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal yang dia sangat ngeri dengan permasalahan ini. Katanya semakin kita kaya, semakin kita sulit untuk mendekati Tuhan. Jadi dengan demikian tidak harus kita menjadi kaya raya sehingga kesibukan kita itu akan disita oleh karena kita akan mengurus kekayaan kita, tetapi raihlah kekayaan itu dalam rangka untuk memiliki kemampuan melakukan sesuatu bagi agama. Itu kalau menurut dia. Pada akhirnya dia tinggalkan segala bisnisnya, tetapi tentu saja tabungannya sudah banyak sekali, dan dia memiliki kemampuan untuk membeli lahan yang demikian luas, dan di lahan itu dia memproduk sesuatu, dan sesuatu itu adalah tentu saja adalah lembaga pendidikan non formal yang dia pilih, sehingga pendidikan dia itu adalah bisa memanfaatkan waktu bagi mereka-mereka yang gagal di dalam pendidikan dan lain sebagainya, dan dia melaksanakan pendidikan formal itu. Kenapa kita usia 40 baru sudah selesai tugas-tugas kita? Itu mengacu kepada perjalanan usia Rasulullah SAW. Ketika umur 40 dia mendapatkan tugas sebagai Rasul, dan dia fokus kepada tugas itu, dan harta kekayaannya digunakan untuk sebagai pendukung dari tugas-tugas yang dia emban itu. Namun demikian tidak berarti bahwa setelah dia menjadi Rasul lalu dia tidak menghasilkan, tetap saja menghasilkan sesuatu, karena terbukti dia juga memiliki
bahwa sesungguhnya usia 40 tahun dan paling lambat mungkin 50 tahun, 50 tahun sudah selesai, itu adalah sesuatu usia yang sangat mungkin bagi seseorang itu untuk mencapai sukses. Seseorang sukses itu akan kelihatan di usia 40-an itu. Kalau sampai dengan usia 40, apalagi di usia 50, apalagi usia 60, dia tidak menunjukkan kesuksesan di usia-usia awal itu. Usia 40 masih belum sukses, usia 50 belum sukses, dan itu berarti memang tidak bakal sukses. Dia akan menjadi manusia kelas 2 yang kehadirannya tidak terlalu ditunggu-tunggu dalam rangka melaksanakan sesuatu proyek yang besar. Jadi kira-kira demikian, dan nanti pembicaraan kita akan kita teruskan di lain kesempatan, bahwa demikian banyaknya kita yang telah mengalami kekeliruan dalam proses pendidikan, sehingga kita pada usia-usia yang demikian ini, usia yang sudah tua tetapi tidak memiliki kemampuan dan kemandirian untuk melakukan sesuatu yang berarti bagi masyarakat dan apatah lagi bagi dunia. Marilah kita sudahi pembicaraan ini, dan kita kembali akan membicarakan ini di dalam kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.